Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi melalui video pembelajaran untuk perkuliahan jarak jauh pada mata kuliah Matematika Fisika 2. Nah, untuk video pembelajaran ini akan membahas mengenai pembahasan tugas dari PR yang sudah saya berikan kepada kalian di minggu lalu. Setelah saya melihat tugas yang telah kalian kumpulkan, ada mahasiswa yang sudah menjawab dengan benar. Namun ada juga mahasiswa yang belum dapat menjawab dengan benar sama sekali, ada juga yang hanya salah 1, salah 2, salah 3, dan salah 4. Nah, jadi untuk itu saya rasa perlu untuk membahas kembali, kita mencoba kembali mengerjakan bersama-sama, mungkin kalian sambil menyimak video ini, sambil mencoba kembali juga mengerjakannya bersama-sama melalui video ini. Mungkin langsung saja. Ya, jadi ada soal pertama, posisi suatu benda pada saat T sama dengan 0 dinyatakan dengan R0 sama dengan apa itu? 2I dikurang 3J ditambah K. Kemudian dalam selang waktu T sama dengan 3 sekon, perpindahan yang dialami benda adalah R sama dengan negatif 3I ditambah 4J ditambah 2K. Maka posisi benda pada saat T sama dengan 3 sekon adalah, nah ini soal cerita, jadi kita buat dulu dalam bentuk diketahui, ditanya. Jadi yang diketahui ada posisi awal ketika T sama dengan 0. Jadi kita tuliskan R0 sama dengan 2I dikurang 3J ditambah K. Nah, kalian lihat penulisan yang saya tuliskan ini, menurut kalian benar atau salah? Ya, ini salah ya. Ini penulisannya salah karena kurang tanda panah di atas R0 karena menyatakan vektor R0-nya. Kemudian di atas I, komponen vektornya kan ada I, J, dan K. Nah, jadi dari kalian masih banyak yang tidak menuliskan tanda panah ketika kalian sebenarnya ingin menyatakan bahwa itu merupakan vektor. Jadi sekali lagi, tolong diingat untuk menyatakan sebuah vektor, maka dituliskan dengan memberi tanda panah di atasnya atau dicetak tebal. Ya. Lanjut, kita lanjutkan ke soal. Dalam selang waktu T sama dengan 3 sekon, perpindahan yang dialami benda adalah min 3I ditambah 4J ditambah 2K. Nah, jadi di sini ada kata kunci perpindahan. Nah, berarti ini menyatakan perpindahannya, bukan merupakan posisi akhirnya. Jadi ini adalah perpindahannya. Nah, supaya lebih mudah, simbolnya kita tuliskan delta R sama dengan negatif 3I ditambah 4J ditambah 2K. Oke, kemudian yang ditanya adalah, nah baru yang ditanya merupakan posisi akhirnya si benda tersebut pada waktu T-nya sama dengan 3 sekon. Ya, langsung aja dijawab. Nih, kalau kita sudah menuliskan ini, kita sudah gampang ini. Karena ini sangat mendasar sekali pertanyaannya. Kita mengetahui bahwa perpindahan itu adalah perubahan posisi dari posisi akhir dan posisi awal. Jadi bisa kita tuliskan persamaannya secara matematis. Delta R sama dengan selisih berarti dikurang ya antara tadi posisi akhir RA dikurang dengan posisi awal R0. Delta R-nya sudah diketahui, negatif 3I ditambah 4J ditambah 2K. Kemudian posisi akhirnya yang ditanyakan, kita tuliskan tetap dalam bentuk RA, vektor RA, kemudian posisi awalnya yaitu 2I dikurang 3J ditambah K. Nah, gampang, tinggal operasi biasa, berarti vektor posisi akhir itu adalah negatif 3I ditambah 4J ditambah 2K. Semula tandanya negatif menjadi positif 2I dikurang 3J ditambah K. Yang sesama I dioperasikan dengan I, J dengan J, K dengan K dalam penjumlahan dan pengurangan. Berarti negatif 3I ditambah 2I sama dengan negatif I
ditambah 4J dikurang 3J, positif J, ditambah 2K ditambah K sama dengan 3K. Nah, jadi diperoleh posisi benda pada saat T sama dengan 3 sekon, yaitu negatif I ditambah J ditambah 3K. Ini pada saat T sama dengan 3 sekon. Nah, gampang ya. Sangat gampang sekali untuk nomor 1 ini. Jadi sebenarnya harapan saya untuk nomor 1 semuanya bisa benar. Semoga yang belum menjawab dengan benar pertanyaan nomor 1 ini melalui pembahasan ini untuk soal-soal selanjutnya yang setipe atau mirip dengan soal ini itu bisa mengerjakan selanjutnya. Baik, mungkin kita langsung lanjut lagi ke soal nomor 2. Kita hapus dulu. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Sebuah gaya dinyatakan dalam vektor F sama dengan I ditambah 3J bekerja pada benda sehingga benda bergerak lurus sejauh 2 meter sepanjang sumbu X. Nah, jadi di sini dituliskan sepanjang 2 meter, tapi ada keterangan sepanjang sumbu X, sejauh 2 meter sepanjang sumbu X. Nah, ini jangan sampai kalian salah dalam memaknainya. Ini merupakan masih dalam bentuk vektor. Berarti 2 meter sepanjang sumbu X. Jadi bisa kita tuliskan langsung saja ya, diketahui vektor gaya itu sebesar I ditambah 3J. Nah, kemudian bergerak lurus. Kita tuliskan R. Vektor R sama dengan 2 meter sepanjang sumbu X. Jadi kita tuliskan 2I. Ya, karena ini sudah merupakan satuan internasionalnya dalam bentuk meter. Kalau dalam bentuk 2 cm, maka harus kita ubah dulu ke satuan internasionalnya, baru kita nyatakan dengan vektor. Jika tidak ada keterangan yang digunakan. Maka ini merupakan menggunakan satuan internasional. Jadi yang ditanya, besar usaha W sama dengan, itu yang A, yang B, sudut antara gaya F dan R. Jadi sudut di antara F dengan perpindahannya. Nah, langsung saja coba kita jawab dulu yang A. W sama dengan, ini merupakan perkalian dot atau perkalian titik. Usaha merupakan perkalian titik antara dua buah vektor, yaitu vektor gaya dan vektor perpindahan. Jadi bisa dituliskan F dot R. Berarti I ditambah 3J, vektor ya, dot 2I. Nah, kemarin sudah dijelaskan ya bahwa untuk vektor perkalian titik, itu I dot I hasilnya merupakan 1. Berarti I dot 2I merupakan 2 dikali 1, jadi 2. Karena sudut antara I dengan I itu adalah 0 derajat, pada perkalian dot itu besarnya, misalnya besarnya F dot R itu vektor F dot vektor R itu sama dengan cos theta dikalikan besarnya vektor F dan dikali dengan besarnya vektor R. Itu ada di materi pada minggu lalu. Jadi bisa kalian buka kembali slide atau video pembelajaran yang sudah diberikan di minggu lalu. Nah, untuk 3J itu jadinya 0. Karena 3J dot 2I. Jadi, cos 90 derajat itu sama dengan cos 90 derajat itu sama dengan 0. Sehingga 3 kali 0, 0. Jadi tinggal 2. Jangan lupa satuannya adalah berupa joule. Dan merupakan besaran skalar. Jadi dalam perkalian titik tadi, vektor dot vektor akan menghasilkan besaran skalar sebesar 2 joule. Jadi besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya F terhadap benda itu adalah sebesar 2 joule. Nah, kemudian berapa sudutnya?
tinggal menuliskan tadi bahwa yang sudah saya sampaikan tadi, vektor F dot vektor R itu sama dengan besarnya F kali besarnya vektor R dikali cos theta. Maka cos theta sama dengan F dot R per besarnya F di besarnya R. Sama dengan F dot R-nya tadi 2 Joule ya. Tuliskan 2 per F. Kita cari F. F ini kan I ditambah 3J. Kita tuliskan sini. F sama dengan I ditambah 3J. Jadi besarnya F. Wah, miring. Akar dari I-nya 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 10 ya. 1 ditambah 9 akar 10. Kemudian ini untuk F. Maaf, miring. Ya, asal kalian juga jangan lihatnya miring ya nanti ya. Ini pokoknya vektor F di dalam tanda mutlak atau menyatakan besarnya vektor F. Nah, sekarang kita cari lagi besarnya vektor R. Sama dengan 2i, berarti ya 2 kuadrat sama dengan akar 4, ya berarti 2. Tuh ya. Nah, itu untuk besar dari vektor R. Berarti di sini bisa kita tuliskan 2 per besarnya vektor F adalah tadi akar 10. Kemudian, ini 10 ya, bukan B. Ya, 10. Besarnya vektor R adalah 2. Jadi bisa ditulis 2-nya masing-masing dibagi 2 menjadi 1 per akar 10. Atau kali akar 10 per akar 10. Lanjut ke sini ya. Sama dengan 1 per 10 akar 10. Itu adalah cos theta. Berarti tetanya cos 1 per 10 akar 10. Nah, silahkan kalian cari di kalkulator ilmiah milik kalian. Semoga bisa terlihat ya. Jadi sudah kita peroleh bahwa besar usahanya sebesar W sama dengan 2 Joule. Kemudian sudut antara gaya F dengan arah perpindahan itu besarnya arcus 1 per 10 akar 10. Ya, tapi harus kalian cari lagi ya sudutnya, nanti kalian cari di kalkulator ilmiah milik kalian. Baik, mungkin itu pembahasan soal di nomor 2. Kita lanjut lagi untuk soal selanjutnya. Soal nomor 3. Ya, di sini diketahui untuk soal nomor 2 sampai nomor 6 itu diketahui vektor A, I ditambah J dikurang 2K, vektor B 2I dikurang J ditambah 3K, vektor C sama dengan J dikurang 5K. Kemudian nomor 2 pertanyaannya, berapa usaha yang dilakukan oleh gayanya dinyatakan pada vektor B yang bekerja pada benda sehingga menyebabkan perpindahan sejauh C. Jadi kita tuliskan untuk nomor 2. Nomor 2 itu diketahui besarnya gaya sebesar tadi vektor B berarti 2I dikurang J ditambah 3K ya. Saya hapus dulu. Berarti berapa tadi? 2I dikurang J ditambah 3K dalam vektor. Jangan lupa. Don't forget to use. Kemudian perpindahannya sejauh berarti R sama dengan vektor C sebesar J dikurang 5K. Yang ditanya adalah besarnya usaha. Berarti vektor F dot vektor
R sama dengan 2I dikurang J ditambah 3K dot J dikurang 5K. I dengan I, J dengan J, K dengan K, I-nya sendiri. Berarti 0, min J, dot J, berarti negatif 1, ditambah 3K min 5K, berarti min 15. Sama dengan min 1 tambah min 15, min 16. Satuan dari usaha, Joule. Jadi besarnya usahanya sebesar negatif 16 Joule. Ya, itu untuk soal nomor 2. Gampang ya? Soal nomor 2 kita hapus dulu. Pembahasan nomor 3. Sekarang, pembahasan nomor 2 tadi yang dihapus maksudnya. Sekarang kita ke nomor 3. Nah, berapa besarnya usaha total yang dilakukan oleh gaya A dan B jika bendanya berpindah sejauh C? Jadi gayanya ada 2. Pertama FA sama dengan I ditambah J dikurang 2K. Kemudian FB sama dengan 2I dikurang J ditambah 3K. Kemudian perpindahannya sama dengan J dikurang 5K. Oke. Yang ditanya adalah usaha totalnya. Berarti kita jumlahkan dulu vektor gayanya, baru di dot dengan perpindahan. Langsung saja dijumlahkan, berarti 3I tambah plus J kurang J, berarti 0J, bisa dituliskan. Negatif 2K ditambah 3K, berarti menjadi plus K. Jadi FAB sama dengan 3I ditambah K. Kita tuliskan lagi 3I ditambah K. Dot J min 5K. I-nya nggak ada pasangannya, berarti 0. J-nya tidak ada pasangannya, berarti tinggal K. K dot negatif 5K sama dengan negatif 5 Joule. Berarti usahanya adalah sebesar negatif 5 Joule. Ya, itu contoh perkalian titik antara gaya dan perpindahan yang menghasilkan besaran skalar atau usaha. Baik. Ya, mungkin itu tadi untuk pembahasan tugas hari ini. Jadi ada 4 soal. Untuk soal nomor 5 itu memang belum masuk materinya, tapi alhamdulillah ya ada, kalau yang tadi saya lihat sekilas ya, baru sekilas lihat ada 1 orang yang sudah bisa menjawab dengan benar, namun memang banyak sekali yang belum bisa menjawab untuk soal nomornya. Untuk soal nomor 5-nya ya, jadi tidak apa-apa karena memang materi tersebut baru akan disampaikan di pertemuan kita yang pertemuan keempat. Nanti videonya juga akan dibagikan, yaitu tentang persamaan bidang, persamaan garis, persamaan bidang, dan aplikasi dari perkalian 3 buah vektor. Jadi untuk pembahasan tugas hari ini dicukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.